Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wassalim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya Taufan Hidayat, mahasiswa studi Al-Hikmah semester 5 dalam mata kuliah Retorika Dakwah akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu Hajatul Insani ila Rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Hajatul Insani ila Rasul yaitu ada al-insan manusia, al-fitrah fitrah manusia, wujudul khaliq, ibadatul khaliq, al-hayatul munazzamah, hidayatul rasul, ma'rifatul khaliq, minhajul hayyah, al-ibadatus sahihah. Tabel ini nanti akan dipaparkan pada slide selanjutnya. Manusia pertama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salam beserta istrinya ke bumi, maka kemudian memiliki anak. Setiap kali mengandung, Hawa melahirkan satu pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Syariat yang diterapkan perkawinan silang dan tidak boleh menikah dengan kembarannya. Berikut perkembangan al-insan atau perkembangan manusia. Manusia kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai tempat. Mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Mereka hidup tanpa petunjuk sehingga menyimpang dari kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk mengembalikan mereka ke jalan kebenaran. Rasul yang diutus biasanya berasal dari kaum mereka sendiri. Al-fitrah, fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan fitrah atau al-Islam pada setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan. Apakah aku ini Rabb kalian? Maka semuanya membenarkan dan menjadi saksi. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah kepada Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambilkan kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Karena itulah peradaban manusia yang berlaku pada manusia purba ataupun modern ada yang tidak dapat dihilangkan dari diri manusia. Apa itu? Di slide selanjutnya. Fitrah yang tidak dapat dihilangkan dari manusia yaitu mengakui eksistensi pencipta, wujudul khaliq. Fitrah yang ditanamkan oleh Allah tidak akan pernah hilang
yang terjadi adalah tertutupi dengan kotoran-kotoran lain. Oleh karena itu, manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini ada penciptanya. Hanya saja karena tidak ada petunjuk yang benar, manusia berbeda-beda salah dalam menyebut dan mensifatinya. Keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan Sang Pencipta. Ada yang menganggap bahwa pencipta itu terbatas pada suatu kemampuan. Langit sendiri penciptanya, laut, gunung, awan, dan lain-lain ada penciptanya dan pemeliharanya sendiri-sendiri. Dalam agama Hindu, Brahma, dewa pencipta alam, Shiva, dewi perusak alam. Menyembah perusak lebih disukai daripada pencipta, sehingga patung Dewi Shiva yang lebih banyak disembah. Bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail alaihi salam. Mereka pertama kali mendapat bimbingan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Sepeninggal Ismail alaihissalam tidak ada lagi rasul yang diutus kepadanya, sehingga terjadi banyak penyimpangan. Mereka mengakui dengan pasti akan keberadaan Allah sebagai pencipta, dan pengatur alam, tetapi mereka mensekutukannya dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63, Allah SWT berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunallahu fa anna yufakun." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa mereka dipalingkan dari kebenaran? Begitu pula dengan ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aksaruhum la ya'qilun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati, pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Fitrah yang tidak dapat hilang dari manusia selanjutnya yaitu ibadatul khaliq, beribadah kepada pencipta. Setelah mengenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Akan tetapi terjadi berbagai macam cara penyembahan. Semuanya tidak terlepas dari berbagai kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta. Menyembah berbagai dewa-dewi, binatang, arwah, binatang, matahari, malaikat yang dianggap anak perempuan Allah. Ini adalah kepercayaan kafir Quraisy, berhala-berhala. Dalam surat An-Naml ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun." Yang artinya, aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalang mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
Fitrah itulah yang mendorong manusia memiliki naluri untuk menghormati, mengagumi, mensucikan, mengkultuskan zat yang dianggap tertinggi. Selanjutnya, di hadapan zat atau berbagai zat itu, mereka menundukkan diri, menghinakan diri, ruku, sujud. Selanjutnya yaitu al-hayatul munazzamah, hidup yang tertata. Fitrah juga mendorong manusia hidup secara teratur. Mereka hidup berkelompok-kelompok, mereka menunjuk satu orang sebagai pemimpin mereka, mereka mentaati aturan yang disepakati bersama atau yang ditentukan oleh sang pemimpin. Hanya saja, karena ketiadaan petunjuk, akhirnya mereka merasa lebih tinggi atau superior dibandingkan lainnya. Terjadi penindasan, peperangan, penjajahan, dan perbudakan. Sejarah mencatat berbagai bentuk fanatisme suku atau bangsa. Bangsa Arya merasa dirinya bangsa suci dan tinggi. Begitu pula bangsa Yahudi, bangsa kulit putih, bangsa Arab di masa sekarang. Paham nasionalisme yang semula baik kemudian berkembang menjadi chauvinisme, nasionalisme sempit dan berlebihan. Antar suku Arab Quraisy sering terjadi perang karena masalah yang sepele. Arab Madinah dibantu oleh Yahudi terlibat perang Bu'ath selama 40 tahun sebelum Islam masuk. Ketiadaan petunjuk menyebabkan terjadinya berbagai macam kekacauan. Kacau dalam mempersepsikan Sang Pencipta, kacau dalam peribadatan, kacau dalam fanatisme, dan penindasan terhadap rakyat oleh penguasa. Eropa berabad-abad hidup dalam kegelapan sebelum kedatangan Islam ke sana. Arab adalah bangsa yang tidak diperhitungkan dalam percaturan dunia sebelum kedatangan Islam. Hidayatul Rasul atau petunjuk Rasul. Untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Petunjuk itu berupa wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, di antaranya berupa suhuf dan kitab-kitab. Mengenal pencipta, al-ma'rifatul khaliq. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Dzalikumullahu rabbukum, Rabb kalian adalah Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, Dia adalah pemelihara segala sesuatu.
hakikat Tuhan-Tuhan selain Allah tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Dalam surat Al-A'rad Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkuasa. Dibantu bukan membantu, tidak dapat mendengar doa. Nama-nama yang diadakan sendiri bukan Tuhan yang menentukan namanya, melainkan orang-orang kafir tersebut yang menentukan nama-nama Tuhan mereka. Selanjutnya, minhajul hayah, pedoman hidup. Para rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan lurus, shiratul mustaqim, bukan jalan menyimpang dan sesat. Pedoman hidup itu adalah Islam. Dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah SWT berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun." Yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, al-Islam, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Inilah yang mesti diikuti dan jangan mengikuti pedoman yang lain, karena akan menyimpangkan dari jalur yang benar. Para rasul tidak sekedar menjelaskan pedoman hidup secara teoritis saja, tetapi mereka menerapkan secara langsung dalam kehidupan mereka. Mereka adalah contoh hidup dari pelaksanaan pedoman hidup itu. Kita disuruh mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik.
Dikatakan bahwa Rasulullah adalah Al-Quran berjalan karena akhlaknya adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Hadis riwayat Ahmad. Setelah mendapat petunjuk dari Rasul, maka akan mendapatkan kita dalam beribadah menjadi benar. Al-ibadatus sahihah, beribadah dengan benar. Berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dengan begitu, manusia akhirnya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Selanjutnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, beribadah dengan memunaikan ketaatan, Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wadzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Syukran kasiran. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.